Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kartika. Saya Najwa Anissa, kami dari kelompok 7 Akan membahas materi pada bab 3, yaitu tentang diagram pencar dan diagram scatter. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar materi bab 3 tentang diagram pencar atau diagram scatter. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu diagram pencar atau diagram scatter? Kalau belum, yuk ikuti penjelasan kita kali ini. Diagram pencar atau diagram scatter. Diagram pencar atau diagram scatter biasa juga disebut sebagai diagram tebaran atau scatter plot, yaitu sebuah diagram yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut sebagai data bivariat. Adapun kegunaannya, diagram pencar atau diagram scatter digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif pada data bivariat. Kedua variabel tersebut dinamakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Adapun komponen-komponen yang ada dalam diagram pencar atau diagram scatter, yang pertama yakni sumbu Y, variabel dependen yang diplotkan secara vertikal. Yang kedua, titik data, representasi setiap pasangan nilai variabel X dan Y. Yang ketiga, garis trend, garis yang menunjukkan pola hubungan antara variabel. Dan yang keempat yakni sumbu X, variabel independen yang diplotkan secara horizontal. Adapun tujuan penggunaan diagram pencar atau diagram scatter, yakni yang pertama, mengidentifikasi pola, yakni mendeteksi dan memvisualisasikan pola hubungan antara dua variabel. Yang kedua, analisis korelasi, yakni mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Dan yang ketiga, peramalan, yakni memperkirakan nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan belajar cara membuat diagram pencar atau diagram scatter. Diagram pencar ini dapat digambar dengan cara manual dan dengan bantuan Excel. Secara manual, diagram pencar dapat digambar dengan langkah-langkah berikut. Pertama, menentukan variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Yang kedua, membuat sumbu mendata sebagai sumbu X dan sumbu tegak sebagai sumbu Y. Yang ketiga, membagi kedua sumbu dengan skala sama pada setiap sumbu. Yang keempat, membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Dan yang kelima yakni menggambar pasangan titik-titik X, Y pada bidang koordinat kartesius. Nah, di penjelasan kita sebelumnya terdapat materi tentang komponen-komponen yang ada dalam diagram pencar atau diagram scatter. Nah, di poin nomor 3 terdapat tentang tren atau korelasi. Berdasarkan diagram pencar, terdapat tren hubungan linier, yakni makin besar nilai X, maka makin besar pula nilai Y. Jika titik-titik pada diagram pencar mendekati garis lurus, maka dapat dikatakan hubungan linier antara variabel X dan Y makin kuat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi tentang jenis-jenis korelasi. Yang pertama yakni korelasi positif. Jika tren data menunjukkan kenaikan, maka terdapat hubungan positif atau korelasi positif antara dua variabel. Jika nilai variabel X mengikat, nilai variabel Y juga mengikat. Untuk lebih jelasnya, jika korelasi positif itu dia tuh naik gunung. Nah, dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di samping ya. Yang kedua yakni korelasi negatif. Jika tren data menunjukkan penurunan, maka terdapat hubungan negatif atau korelasi negatif antara dua variabel. Jika nilai variabel X mengikat, maka nilai variabel Y menurun. Untuk lebih dipahaminya, bisa dilihat gambar di samping. Yang ketiga yakni tidak ada korelasi. Jika titik-titik pada diagram menyebar secara acak atau tidak terlihat tren, maka tidak ada korelasi antara dua variabel. Maka hal ini bisa disebut sebagai tidak ada korelasi. Adapun kegunaan dari diagram pencar dan diagram scatter yakni yang pertama, analisis data, mengidentifikasi dan memahami hubungan antara dua variabel. Yang kedua, peramalan, yakni membuat proyeksi dan
perkiraan berdasarkan pola yang terlihat. Dan yang ketiga yakni strategi bisnis, mengembangkan strategi berdasarkan wawasan yang didapat. Untuk penjelasan yang lebih jelas, mari kita latihan soal bersama terkait diagram pencar atau diagram scatter. Contoh soalnya yaitu, Rizky ingin mengetahui hubungan tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh oleh Rizky disajikan dalam bentuk diagram pencar berikut. Nah, ini adalah bentuk diagram pencar dari soal di atas. Yang A, bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas? Lalu yang B, kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan persentase kelulusan SMA dan persentase kemiskinan? Mari kita mulai membahas soal yang tadi. Sebelum itu, dapat kita ketahui persentase kelulusan SMA merupakan variabel bebas, sedangkan persentase kemiskinan merupakan variabel terikat. Langsung saja, untuk jawaban yang A, dapat kita lihat pada diagram terdapat titik-titik berkumpul di daerah kanan bawah, seperti yang sudah dilingkarkan menggunakan warna merah tersebut. Jadi jawaban yang A adalah titik-titik mempunyai kecenderungan semakin menurun ke bawah jika dilihat dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu untuk jawaban yang B, semakin tinggi persentase kelulusan SMA, maka semakin rendah persentase kemiskinan. Begitulah pembahasan soal tadi. Semoga dapat dimengerti dan juga dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.